Haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau sudah pelihara kami sepanjang hari ini, dan terlebih Engkau berikan waktu yang terbaik untuk kami boleh kembali datang beribadah kepadamu di gerejamu di PCC tempat ini Tuhan. Sebab Engkau perintahkan kami untuk kami beribadah kepadamu. Saat ini Tuhan kami datang beribadah kepadamu, dan Engkau sendiri yang berjanji bila kami beribadah kepadamu, Engkau memberkati roti makanan kami dan air minuman kami, dan Engkau menjauhkan kami dari sakit penyakit apapun. Dan ibadah adalah korban. Kami persembahkan tubuh kami yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Kami bawa ke hadirat-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami, setiap kami yang melayani, jamaah tangan kami, lidah bibir kami, urapi tubuh kami, urapi seluruh jemaat-Mu di tempat di mana jemaat-Mu duduk di ruangan tempat ini Tuhan. Kuduskan tempat ini, sucikan tempat ini, sucikan pikiran, kata, perbuatan kami Tuhan, untuk kami saat ini mau masuk hadirat-Mu, bahwa kurban syukur kami hanya bagi hormat kemuliaan Kamu saja. Biarlah Engkau sendiri beracara, Roh Kudus Engkau yang mengurapi setiap kami, membawa kami masuk hadirat-Mu. Kami percaya biarlah setiap pujian sembah hormat kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, biar untuk menyenangkan hati Engkau dan berkenan kepada Engkau. Kami yang percaya ketika hatimu diserahkan, Kau berkenan hadir melawat kami. Kami percaya bahwa hadirat-Mu membawa sukacita bagi setiap kami yang datang ke tempat ini. Kami percaya hadirat-Mu sanggup memulihkan setiap kami yang datang kepadamu Tuhan. Inilah hati kami, inilah sembah syukur kami, yaitu pujian sembah hormat kami. Mari semua yang siap untuk memuji memuliakan Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya, kita sambut satu pujian. Ya, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa datang menyembah Engkau, pun nyanyi haleluya, haleluya. Siapkan hati kita, masuk hadirat Tuhan. Siap hati kita menaikkan pujian haleluya. Bapa kata kami sudah
nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di percaya hari ini hari yang terbaik. Amin. Ya, yuk kita bangkit berdiri, rasakan hari yang terbaik dari Tuhan. Ya, sebab hidup kita ada di tangannya. Berikan rancangan yang terindah. Yuk, semangat lagi. Yang bisa berdiri, yuk. Terima Tuhan,
senantiasa bersyukur segala yang ku alami, biarlah namun terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka sama hari ini, hari yang terbaik. Mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, yang terlalu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka sama hari ini, hari yang terbaik. Haleluya, sama hari ini, hari yang terbaik. Haleluya, sama hari ini, hari yang Haleluya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Capek ya? Enggak ya? Tetap bersukacita, naikkan syukur kita karena kita punya Bapa yang baik, sungguh teramat sangat baik. Ya, kita percaya yang kasihnya yang berlimpah atas setiap kami. Ya, oleh sebab itu kita naikkan ya syukur kita kepada Bapa yang sungguh baik, teramat sangat baik. Kau sungguh baik, kasih-Mu yang melimpah atas setiap kami. Yang datang ke tempat ini, kami kamu bawa pujian ini kepada-Mu, Bapa.
biasa Engkau Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami sepanjang hari, bahkan selama-lamanya sepanjang hidup kami Tuhan. Tiada terukur kasih-Mu Bapa, tiada dapat kami ukur Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami, karya-Mu dalam hidup kami yang buat kami baru, yang buat kami setiap hari baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yes. Roh Kudus, mari Roh Kudus Engkau yang membimbing kami saat ini, untuk kami belajar firman-Mu, untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami mendapat pewahyuan daripada Engkau. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kita semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata, Amin. Haleluya. Shalom. 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 Haleluya. Nggak tahu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lagu-lagu tadi lagu-lagu yang luar biasa. Amin. Lagu-lagu bagaimana hati kami, hati kita semua meluap dengan ucapan syukur. Amin. Apakah lagu ini hanya dinyanyikan di saat sekarang, atau saudara-saudara setiap hari kehidupan sehari-hari bisa mengucap syukur seperti tadi? Bisa mengucap syukur seperti tadi? Amin. 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 Ya, sebenarnya sangat sulit kita mengucap syukur kalau kita lihat hari-hari sepanjang hari ini. Tetapi kebaikan Tuhan tidak diukur dengan kondisi saat ini. Amin. Kebaikan Tuhan tidak peduli saat ini lagi krisis, saat ini lagi mengalami hal yang buruk dalam kehidupan kita, saat ini sedang mengalami kegalauan mungkin, ya. Bahkan kadang-kadang, Bapak Ibu Saudara, ini tragis ya. Kadang-kadang orang yang mengalami, ya, berkat Tuhan yang luar biasa bisa tidak mengucap syukur, bisa lupa mengucap syukur. Benar nggak? Ya. Kadang-kadang kalau kita seperti ya kadang-kadang memang oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan, tapi kadang-kadang itu hanya sekedar rutinitas. Ya. Nah, ketika kita hidup di dunia ini yang semakin hari semakin tidak enak, ya, kabar baiknya bagi saudara. Ya, kabar baiknya yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Mau kabar baik atau kabar buruk? Baik. Kabar baik. Ya. Kalau kabar buruk tidak di sini ya. Ya, di sini khusus kabar baik aja. Ya, kabar baiknya adalah kita semua sudah menjadi baru. Apa? Kita semua sudah menjadi baru. Nah, baru apanya? Ya. Baru rumahnya, baru mobilnya, atau mobil sama rumahnya lagi OTW, lagi OTW ya, lagi dikirim malaikat ya. Nah, firman pada sore hari ini tentang the new you, ya, Anda yang baru, kita semua baru, ya. Jadi siap-siap menerima apa adanya. Siap-siap menerima kenyataan realita bahwa kita di dalam Tuhan menjadi baru. Ya. Nah, orang Kristen selama ini, ya, ini dari riset ya, namanya Barna Research Group. Ya. Pertanyaannya seperti ini risetnya. Dapatkah orang berhasil, ya, dapatkah orang baik berhasil masuk surga? Ini pertanyaannya seperti itu. Nah, ini risetnya ya. Pertanyaannya seperti risetnya. Dapatkah orang baik berhasil masuk surga? Nah, terjadi setelah dikumpulkan ada presentasinya ya, yang menjawab ya. Ini khusus yang menjawab ya aja ya. Kalau yang menjawab tidak atau no comment ada ya. Tapi yang menjawab ya. Dari beberapa, ini dari lembaga kekristenan ya. Dari baptis 38%. Ini dunia ya.
dari Presbyterian ya 52%, dari Lutheran 54%, dari Metodis 59%, dari Katolik Roma 82% yang menjawab ya. Ya, tadi pertanyaan apa? Dapatkah orang baik berhasil masuk surga? Yang menjawab ya, separuh lebih, bahkan lebih. Dan ini mewakili kita semua, mewakili Indonesia juga karena ini dunia, riset dunia. Ya, ini sangat miris sekali Bapak Ibu Saudara. Dari hasil survei ini menunjukkan bahwa sebagian besar umat Kristen tidak memahami, ya, atau mempercayai teologi mereka sendiri, ya, tentang keselamatan. Ya. Makanya 1 tahun ini, ya, 1 tahun ini sampai akhir tahun, saya benar-benar ya menekankan bagaimana kita ini seperti apa kita diselamatkan. Kalau kita benar-benar mengerti kita bagaimana kita diselamatkan, bagaimana Tuhan itu mengambil kita, mengangkat kita dari dosa, suatu kehidupan yang baru, lagu-lagu tadi dengan mudah kita nyanyikan. Hati kita ini mudah sekali. Mengucap syukur itu sangat mudah, walaupun kondisinya tidak baik. Bahkan dikatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kenapa melampaui segala akal? Karena nggak masuk akal. Mestinya nggak bisa damai sejahtera. Tapi kenapa kita bisa damai sejahtera di saat kondisi yang tidak mungkin kita mengalami damai sejahtera? Makanya kita belajar di sini. Terus damai sejahteranya, syukurnya, sukacitanya, itu sumbernya dari mana? Kita nggak mungkin kita nggak mungkin munafik ya. Orang bilang munafik, oh kamu tuh susah, kok kamu bisa sukacita? Orang dunia bilang kok kamu munafik. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu sumber di mana kita sanggup meluap dari sejahtera kita, walaupun kita sedang mengalami struggle, mengalami kondisi yang tidak nyaman. Ya. Siapa yang mau seperti itu? Siapa mau seperti itu? Mengalami hari-hari buruk, tetapi hatinya tetap damai sejahtera. Kita nggak bisa menghindari hari-hari buruk. Ya. Tiap hari, bahkan semalam aja kemarin saya pulang habis drop Indri, saya pulang ke Gunung Pati, ya, paginya, wah saya senang sekali lah Saudara. Kabutnya kok luar biasa, tebel sekali kabutnya. Tapi kok nggak ada dingin-dinginnya sama sekali. Ya. Ternyata apa? Asap Bapak Ibu. Ya kan kebakaran itu jati barang gitu. Ya, sampah jati barang itu kebakaran. Ya. Itu asapnya sampai menutupi jalan tol juga. Ya. Yang puji Tuhan kota nggak kena. Ya, sampai di Manyaran itu terus terang. Ya. Saya pikir kabut ya, tak cari dingin-dinginnya nggak ada sama sekali. Malah sumuk. Ya, malam itu sumuk sekali saat tidur. Ya. Jadi tidak ada yang baik di dunia ini saat ini. Tidak ada yang baik. Ya. Makanya Tuhan itu meng-create kita, tidak didaur ulang ya, tapi meng-create benar-benar menjadi ciptaan yang baru. Ya. Menjadi baru. Menjadi apa? Baru. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau sampai terjadi survei tadi, hasil survei tadi, ya, itu pasti ya sudah terjadi penurunan pengertian tentang bagaimana kita menjadi manusia baru. Ya, kita lihat ya, orang percaya itu hidup oleh apa? Oleh apa? Iman. Ya, itu harus sudah otomatis ya. Oh, aku hidup oleh iman karena aku orang percaya. Ini bukan teori Bapak Ibu Saudara. Ini jalan. Ya. Jalan untuk kita hidup saat ini. Jadi keselamatan itu bukan nanti di surga, enggak. Sekarang. Ya. Sekarang kita udah alami keselamatan itu. Ya. Nah, orang percaya hidup oleh iman. Katakan di Roma 10:17 dikatakan,
Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Nah, jika tidak ada gambaran yang jelas yang mengenai keselamatan, bagaimana kita punya gambaran yang jelas? Mendengar firman aja males, membaca firman aja masih nanti-nanti. Padahal ini sumber kehidupan kita, Pak Saudara. Ya. Nah, sekarang saat ini ukurannya kebanyakan gereja-gereja tadi apa? Ya. Oh, yang penting kamu sekarang jadi anggota gereja. Nah, wes, kamu selamat nanti. Ya. Yang penting kamu sekarang hidupmu kudus, kamu berbuat baik, ya, supaya apa? Supaya kamu selamat. Ya, cuma itu ukurannya. Kalau kamu keluar dari gereja ini nanti kamu gak selamat loh. Saya ngalami itu begitu, saya ngalami. Ya. Oh, kalau kamu keluar dari gereja ini, apalagi pindah dari gereja itu, ya masuk neraka. Saya ngalami loh begituin, Ibu Saudara. Ya, bahkan oleh gereja karismatik. Jadi saya bingung loh. Dulu waktu saya mahasiswa, waktu saya SMA, SMP, sekolah minggu bahkan jelas sekali ya, waktu itu RPMI ya punya namanya traktat itu Patutum Rohani ya, mungkin masih ingat ya, itu jelas sekali keselamatan itu pasti ya, enggak ditambah-tambahin ya. Tapi kesininya kok berubah ya. Nah, kalau keselamatan kita ya bergantung kepada perbuatan baik kita, hubungan kita dengan Tuhan ya, tergantung dari cara kita hidup, kinerja kita ya. Terus apa bedanya dengan agama yang lain? Apa bedanya? Ya. Nah, tapi bukan itu yang diajarkan oleh Alkitab ya. Kita belajar bersama-sama bagaimana Alkitab ya, firman Tuhan mengajarkan ya. Kita buka di Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua, ya ini semua, ya ada satu pun yang enggak ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, tidak ada kecuali. Nah, kemuliaan Allah dimaksud di ayat ini ukurannya siapa? Ya. Kemuliaan Allah yang dimaksud di sini ukurannya Yesus. Mungkin kita bisa lebih kudus, bisa lebih suci, bisa lebih baik dari teman kita, dari saudara kita yang lain. Atau Bapak Ibu lebih kudus, lebih suci daripada saya, bisa. Tetapi dibanding Yesus, bisa nggak? Bisa. Nggak ada, dikatakan firman ini, semua orang ya, sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, di Roma 3 ayat 10 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada yang benar. Terus kalau nggak ada yang benar, waktu di kitab Ulangan dikatakan, kalau kamu melakukan Tauratku siang dan malam, engkau akan selamat, engkau akan diberkati dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah bisa melakukan Taurat itu dengan benar? Dikasih tawaran, ada berkat, ada kutuk. Ya, adalah kamu jangan milih kutuk, dan bilang, milih apa? Berkat. Tapi untuk kamu diberkati, kamu harus melakukan Taurat ini benar-benar. Pertanyaannya, bisa nggak kita melakukan Taurat ini? Tidak ada yang bisa. Ujung-ujungnya apa? Ya kekutuk lagi. Makanya dikatakan firman tadi, nggak ada seorang pun yang benar akan melakukan Taurat dengan sempurna. Ya. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa tidak seorang pun dapat memiliki hubungan dengan Tuhan hanya dengan bersikap baik. Ya.
kita semua ditakdirkan, ya, ditakdirkan, ya, berada di bawah dosa, ya, sehingga kita semua dapat memperoleh keselamatan melalui siapa? Yesus, ya, satu-satunya. Ya. Galatia 3:22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Segala sesuatu dikurung di bawah kekuasaan dosa. Ini bayangkan, ya, dikurung, tidak bisa kemana-mana. Ya, saya punya ayam, Bapak Ibu Saudara, tak kurung. Ya. Kalau saya datang bawa makanan, wah seneng banget. Gerakannya tuh lucu. Ya. Lucu, ya, seneng kalau ada yang datang. Artinya bergantung, tidak bisa keluar kemana-mana. Yus hidupnya di situ. Yang menghidupi apa? Ya tuannya. Kalau dikira dikurung dengan dosa, yang menghidupi kita apa? Dosa. Ya. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan pada yang percaya. Ya. Jadi di dalam ketika kita ada dalam kurungan dosa, Yesus berjanji, ya, Bapa akan aku selamatkan dengan iman. Ya, lawannya iman apa? Perbuatan. Diselamatkan dengan iman. Ya. Nah, dikatakan di ayat 23, Galatia 3 ayat 23, sebelum iman itu datang, tadi sebelum iman itu datang, sebelum Yesus itu berkarya, ya, sebelumnya tidak ada iman, tapi dengan perbuatan hukum Taurat, ya, dikatakan, ya, sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, ya, dikurung tadi sama hukum Taurat, ya, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Setelah dinyatakan kita dikurung lagi nggak? Tidak, bebas dengan iman tapi, ya. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 ini banyak ayatnya, ya, supaya kita ini benar-benar jelas, ya. 1 Korintus 15 ayat 56 dikatakan sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah, di sini dikatakan apa? Hukum Taurat. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tuhan, hukum Taurat ini katanya kudus, katanya benar, berasal dari surga, benar nggak? Tapi kenapa kuasa dosa di sini adalah kalau kita melakukan hukum Taurat, justru kita, ya, Paulus bilang apa? Kita dosa, ya, terkurung dalam dosa. Taurat harus ada. Setelah kita terima Yesus sebagai iman, Taurat masih ada nggak? Masih ada. Kita dapat hukum kasih karunia dari Tuhan. Kita sudah tidak di bawah lagi hukum Taurat. Tapi hukum Tauratnya masih ada nggak? Masih ada, nggak boleh hilang. Ya, satu iota pun titik pun nggak boleh hilang. Tapi kabar baiknya itu bukan untuk kita lagi. Itu untuk orang yang belum percaya oleh iman. Seperti itu. Ya. Manusia lama kita hidup di dalam dosa, di dalam hukum Taurat. Ya. Ketika kita menjadi manusia baru, hidup baru dengan iman percaya, ya, kita sudah tidak di bawah hukum Taurat. Ya. Jadi kekristenan sejati berbeda dari semua agama yang lain. Ya, di muka bumi ini kita ada satu-satunya agama yang mempunyai juru selamat. Ya, ini harus dipegang kuat, gampang. Jadi kalau kita berinteraksi dengan kepercayaan lain mudah, ya kan? Apapun debatnya satu aja. Punya juru selamat enggak? Aku punya. Kalau kamu nggak punya, tak kasih, mau nggak? Kan gampang seperti itu. Nah, kalau kamu punya juru selamat, mana buktinya? Pernah nggak dia selamat juga nggak? Ya kan? Dia naik surga nggak? Enak. Jadi kalau kita punya juru selamat, mantap, ya kan? Mantap nggak Bapak Ibu Saudara? Ya? Pasti masuk surga nggak? Pasti. Nah, ini lebih dalam lagi, ya. Agamanya mengajarkan apa yang buat Anda layak masuk surga. Jadi ketika kita menghadap ke Tuhan, ya, ada Tuhan, dan jadi
apa sih mereka menganggapnya seperti ini? Ada Tuhan, ya ada Tuhan, ya kan? Bahkan orang Yahudi, ya, dan saudara kita orang Muslim percaya, sama-sama percaya ada Tuhan dan Tuhannya Abraham, benar nggak? Tapi mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sama Tuhannya mengaku, oh Tuhanku Tuhannya Abraham, sama. Ya. Bahkan, tapi mereka menolak ketuhanan Yesus, menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Amin. 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 Kalau kita di hadapan Tuhan, terus kamu, namun seorang Kristus sejati dia akan menunjukkan perbuatan baik. Ya, kalau kepercayaan lain datang kepada Tuhan, apa alasanmu masuk surga? Aku sudah berbuat baik Tuhan. Mau ditimbang kok Tuhan, ya kan? Timbang aja, ya kan? Pasti banyak perbuatan baikku menurut dia. Ya. Tetapi kalau kita di hadapan Tuhan akan berkata beda. Ya. Kita tidak punya kebajikan yang membuat aku layak. Ya kan? Tapi seluruh imanku ada pada Yesus, ya, Juru Selamatku, dan apa yang telah Dia lakukan untukku. Apa Dia tidak bisa lakukan? Karena kita punya iman pada Yesus. Ya. Nah, sekarang apa kata Yesus tentang dirinya? Dari sini Bapak Ibu Saudara bisa mengerti ya, kenapa kita mengucap syukur. Kenapa? Kita sudah menerima satu hal, yaitu keselamatan yang tidak bisa diambil. Bahkan Tuhan sendiri tidak bisa mengingkari firman-Nya. Amin. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas ya. Ini firman-firman yang pasti. Ya. Yesus tidak mengklaim dirinya suatu kebenaran, ya, atau suatu jalan, atau suatu kehidupan. Ya. Dia salah satu jalan kehidupan, dia salah satu jalan untuk menuju selamat masuk surga, enggak. Ya, tapi dia bukan pilihan lain untuk menjalin hubungan dengan Bapa selain melalui dia berkata, enggak ada jalan selain dari aku. Bukan, kamu bisa lewat sana, tapi kalau kamu lewat aku bisa juga, enggak seperti itu. Ya, ini pasti. Ya. Enggak ada yang lain, kamu hanya bisa melalui aku. Enggak ada yang lain yang bisa kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Amin. Ya. Nah, contohnya di Alkitab seperti apa sih? Ya. Pernah dengar cerita seorang anak muda kaya? Amin. Nah, di Markus 10 ayat 17 sampai 18. Ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ini coba kita mengerti ya, apa pernyataan Yesus ini dan maksud pemuda ini ngomong, engkau guru yang baik. Ya. Yesus mengatakan bahwa satu-satu yang benar yang baik hanya Tuhan. Ya. Jadi orang ini perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan berhenti menyebut dia baik atau berhenti menyebut dia baik. Kalau engkau tidak mengakui aku sebagai Tuhan, engkau jangan bilang kalau aku tuh baik, gitu loh. Karena yang baik hanya Tuhan saja. Tuhan mau menunjukkan kepada pemuda ini. Pemuda ini menghormati Yesus sebagai guru yang baik. Tetapi dia tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhannya. Tuhan mau menunjukkan itu. Ya. Nah, bahkan si pemuda itu kemudian berkata apa? Ya, dia identifikasikan dirinya ini dengan perbuatan-perbuatannya. Ya.
Dia bilang, guru, ya semuanya itu yang tadi dikatakan Yesus, engkau harus berbuat ini, harus menghormati orang tuamu, harus melakukan hukum Taurat segala macam, ya sebutkan sama Yesus. Dia bilang apa? Guru, semuanya itu gila, sempurna yang dia lakukan hukum Taurat. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ya. Nah, pemuda ini selanjutnya menyatakan kebaikannya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia bandingkan kebaikannya dengan orang lain, bahkan pada Yesus juga. Ya. Kenyataannya tadi Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang menaati seluruh hukum Taurat. Ya, ditunjukkan sama Yesus. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Jadi orang ini, pemuda ini tertipu pada dirinya sendiri. Karena apa? Dia bandingkan dirinya dengan orang lain. Ya. Dibandingkan dengan orang lain, dia mungkin suci. Namun dia orang berdosa, membutuhkan apa? Juru selamat. Ya. Dan dia tidak mengetahuinya. Makanya Yesus kasihan. Yesus mengasihi dia. Ya. Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu ia berkata, hanya satu kekuranganmu. Ya. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu pada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikuti aku. Apa yang diperbuat pemuda itu? Ya. Dia berkata, baik Yesus, aku jual semua. Enggak. Ya. Dia ngeloyor pergi. Tidak bisa. Tuhan baru saja menunjukkan, ya, dia melanggar satu aja hukum Taurat. Ya. Ada ilah lain di hadapan. Jadi ada yang sempurna. Tuhan kalau menunjukkan kita salah, dengan hukum Taurat mudah sekali. Ya. Dan dia yang sempurna. Ya. Dia katakan, jual semuanya itu dan ikutlah aku. Jadi kamu ikut aku, nggak dapat apa-apa. Ya. Dan engkau akui aku sebagai Tuhanmu. Tapi dia nggak mau. Ya. Dia gagal di hukum Taurat. Aku dia tadi ngomong apa? Semuanya sudah aku lakukan di masa muda. Ternyata dia gagal. Ya. Kenapa? Ada ilah lain di hadapannya. Ya. Jadi tidak bisa. Ya. Dia membutuhkan juru selamat, walaupun dia sudah berbuat baik. Ya. Tapi dia tidak menyadarinya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang perlunya firman ini bagaimana kita tahu bahwa kita sudah diperbarui, ya. Supaya kita bisa menyatakan engkau Yesus Tuhan. Ya. Engkau sudah, kalau seandainya Bapak Ibu Saudara, ya, saat itu ketika Yesus itu disiksa, Yesus disalibkan, ya, kita ada di situ melihat, bisa nggak kita berbuat dosa lagi? Sekarang kita enak dia nonton filmnya aja kadang-kadang wah, luar biasa ya, padahal nontonnya gini, ya, nggak berani, ya, nggak tega lihat filmnya, apalagi aslinya. Kalau kita lihat bagaimana, ya, Paulus lihat ya itu Paulus waktu itu. Paulus belum pernah ketemu Yesus, tapi dia luar biasa. Dia dituju pada Allah Yesus untuk bagaimana kasih karunia itu berjalan, kasih karunia disebar luaskan. Bahkan Paulus tidak malu menyebut bahwa ini Injilku loh, ini Injil kasih karunia. Karena apa? Karena Paulus melihat dengan iman dia bagaimana Yesus bayar dosa-dosanya. Kenapa Paulus yang dituju? Ya kita tidak ada disebutkan. Cuma ini perkiraan saya aja, saudara. Paulus ini murid terbaiknya Gamaliel, ya. Dia ahli Taurat. Dia lakukan seperti pemuda ini. Ya. Dia tahu persis bagaimana melakukan hukum Taurat. Tapi dia ditunjuk untuk dibalikkan, ya, 180 derajat. Ya. Sehingga dia berkata, semuanya itu dulu adalah sampah. Nah,
Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya kita menjadi baru saat ini? Ya. Kalau tidak dengan perbuatan, itu dengan apa lagi? Bagaimana kita menyatakan perbuatan-perbuatan itu? Ya. Kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, ya. Kita melakukan itu semua bukan kita yang melakukan, ya. Tetapi kita berakar di dalam Kristus, sehingga Kristus yang mengerjakan, dikatakan firman Tuhan, ya. Kerjakanlah keselamatanmu, ya. Di ayat bawahnya dikatakan, aku semua yang mengerjakan itu dalam hidupku, ya. Dia yang menyempurnakan, ya. Seperti kalau kita punya anak kecil, ya. Dulu saya sering, karena anak saya suka gambar, ya. Coba gambar bebek misalkan, ya. Dia gambar bebek bagus, ya. Dia bayangin bebek, dia gambar bebek, tapi tidak sempurna. Nah, kemudian saya tuntun pensilnya, tangannya saya pegang, sama-sama saya tuntun. Akhirnya apa? Bagus, sesuai dengan apa yang saya bayangkan bebek. Nah, seperti itu. Tuhan juga seperti itu, kasih karunia. Kita dituntun oleh Roh-Nya untuk mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Bukan untuk kita memperoleh keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk kita memperoleh kelayakan. Bukan untuk kita dibenarkan. Tapi karena kita sudah memperoleh keselamatan, kita sudah memperoleh kebenaran, kita sudah dilayakkan, maka perbuatan-perbuatan kita mencerminkan bahwa kita ini orang yang sudah diselamatkan. Perbuatan-perbuatan kita ini mencerminkan kita orang-orang yang sudah dibenarkan dan tidak akan pernah sempurna. Makanya kita perlu kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nah, terus bagaimana caranya kita melakukan itu? Yaitu dengan apa? Buah-buah. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Ya. Roma 7 ayat 5 dikatakan seperti ini. Ya, ini perbedaannya dulu sama sekarang. Ya kan? Roma 7 ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat yang bekerja dalam anggota tubuh kita ini, ya, agar kita berbuah bagi maut. Jadi kalau kita mengandalkan perbuatan kita, hukum Taurat, kita berbuah bagi maut. Siapa yang mau berbuah bagi maut? Berbuah ini, ya. Siapa mau berbuah bagi maut? Ya. Saya bersyukur, ya, dapat panenan buah dari Bu Irma, enak, ya kan? Sekarang pun juga kita bisa menikmati nanti, ya kan? Buah kita harus enak. Kalau kita berbuah untuk maut, ya, siapa yang mau menikmati? Apakah kita mau menjadi orang terbaik, orang yang terkudus yang ada di neraka? Ini pertanyaannya simpel seperti itu. Kita berbuat baik, kita terbuat dapat piagam kebaikan bahkan, tapi kita ada di neraka. Aku mau neraka, yang penting aku kan hidup baik. Mau seperti itu. Aku sudah menghasilkan buah-buah maut, bayangkan. Kalau kita melakukan utama, ya. Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang ya, kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani di dalam keadaan baru, manusia yang baru, ya, menurut Roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi roh kita yang lama mati, ya, kita bebas dan kita sekarang punya roh yang baru, roh yang hidup, ya, sehingga apa? Kita berbuah-buah di dalam roh, ya, berbuah kebenaran, ya. Nah, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, ya, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Kita ini dipilih sama Tuhan, ya, dan kita ditetapkan supaya kita pergi dan menghasilkan buah dan buahnya tetap. Supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namamu diberikannya kepadamu. Siapa yang minta dan diberikan, siapa yang senang? Tidak ada yang senang. Diminta oleh Tuhan, diberi. Mau nggak? Mau nggak?
Pun dikasih biar Tuhan pasti ragu-ragu. Langsung ambil. Bahkan kita nanti-nantikan mana nih mobilnya nggak OTW. Mana nih rumahnya nih, ya kan? Bisnisku, pekerjaanku, ya, jodohku mungkin, ya. Nah, hasilkan buah dengan roh Tuhan, ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya ya, ada kesimpulan di atas. Ya. Jangan pernah kembali, ya, kepada Taurat. Karena tadi buah Taurat apa? Maut. Bukan maut. Ya, tapi kalau maut membuat hidup kita semrawut, ya kan? Nah, karena engkau sudah mati atas hukum Taurat dan dibangkitkan hidup baru di dalam roh kasih karunia Tuhan Yesus. Ya, kenapa sih Taurat memang harus ada, tetap ada. Itu untuk siapa? Bukan untuk kita yang sudah diselamatkan, tapi untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Dia harus ngerti dengan melakukan kebaikan, ternyata aku tetap harus diselamatkan. Itu gunanya hukum Taurat. Hukum Taurat itu supaya orang, bukan untuk supaya orang berbuat benar sebenarnya. Sebelum ada hukum Taurat sudah ada dosa, tapi dosa tidak diperhitungkan sebelum ada hukum Taurat. Ya. Nah, dengan ada hukum Taurat orang ngerti bahwa dia butuh juru selamat. Betul. Tapi kalau kita sudah diselamatkan, ya jangan tinggal lagi di dalam Taurat. Move on gitu. Ya. Kita manusia yang baru, roh yang baru, hidup yang baru dalam Tuhan. Ya. Hidup bukan lagi dengan perbuatan oleh karena hukum, tetapi hidup oleh karena iman atas apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam hidupmu. Iman itu membuat Yesus itu hidup di dalam kita. Makanya dikatakan hukumku tinggal di dalam hatimu. Hukumku itu siapa? Ya Yesus itu sendiri. Ya, seluruh hukum yang ada di surga itu ada di dalam hidup kita. Ya. Nah, nyatakanlah imanmu itu dalam setiap hidupmu dengan perbuatan sebagai buah. Hasil keselamatanmu bukan untuk supaya engkau selamat, tetapi karena engkau sudah memperoleh keselamatan. Ya. Bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah ini supaya kita apa? Bisa berbuah tadi, yaitu tentang roh yang baru, yang sempurna di dalam Kristus, sehingga engkau menghasilkan buah dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi yang harus bertumbuh bukan roh kita, karena roh kita sudah sempurna di dalam Kristus. Semua yang ada di dalam surga, yang ada di dalam Kristus, yang kita butuhkan sudah lengkap, sudah sempurna. Yang harus bertumbuh apa? Pikiran kita, akal budi kita, untuk kita menyatakan apa yang ada di dalam hidup kita. Makanya kita perlu iman. Iman itu seperti keran, ya. Kita percaya, kita buka kerannya, yang dari dalam muncul mengalir. Ya. Amin. Ya, untuk menghasilkan segala pekerjaan yang baik. Jadi ketika kita mengalami hal yang struggle, teguran hidup yang gak enak, gak nyaman, ya kita tetap aja damai sejahtera. Kalau orang damai sejahtera, sukacita, bisa bekerja nggak? Ya, tetap bisa bekerja. Nggak ada ketakutan lagi, ya. Nggak ada takut lagi ya Bu. Nggak ada kekhawatiran lagi, ya. Karena kalau kita takut, iman kita ini akhirnya tergeras gitu loh, ya. Ketutup sama ketakutan tadi. Amin. 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 Siapa mau ikut di dalam kasih karunia? Siapa yang percaya menjadi manusia baru? Amin. Tuhan, mari kita berdoa. Saya berdoa, Bapak Ibu boleh renungkan ya, itu sebagai pengakuan iman. Ya. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang lembut. Terima kasih atas setiap karyamu di dalam hidup setiap kami, anak-anakmu di tempat ini. Engkau sudah memerdekakan kami dari dosa, dari maut, dan kami tidak lagi menjadi hamba maut oleh hukum Taurat, tetapi kami sudah mati bagi dosa dan sudah bangkit kembali menjadi manusia yang baru, yang sempurna seperti Kristus sempurna. Kami menerima kebenaran-Mu, kekudusan-Mu, kelayakan-Mu, dan segala potensi ilahi sudah ada dalam hidup kami. Oleh karena Engkau sudah menanggung setiap dosa dan pelanggaran kami,
Setiap kutuk dan sakit penyakit sudah Engkau tanggung. Engkau bayar lunas, tidak kurang dan tidak perlu ditambah lagi dalam perbuatan benar kami. Sehingga kami layak untuk memanggil Engkau Bapa dan menerima warisan surgawi sejak saat ini hingga pada kekekalan. Saat ini kami perbarui akal budi kami Tuhan, dengan setiap firman kasih karunia yang sudah Engkau karuniakan pada kami, supaya kami melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dan menghasilkan buah-buah roh kehidupan yang sudah Engkau tetapkan di dalam kami. Oleh iman dan setiap kita yang percaya menerima semua yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita, dan kita semua percaya, kita imani Tuhan itu semua, bahwa Tuhan sungguh sangat baik, sehingga mulut kita mengucap syukur dan tidak henti-hentinya mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Haleluya. Dan kita semua yang percaya dan menerima berkata amin.